Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan dan memberikan tips tentang penjodohan Sobat Kicau Mania. Nah, dimana kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau pejantannya itu ya sama betina itu sudah kelihatan birahi, keduanya ditempel, ya kan, ditempel dengan sangkar petak masing-masing, ya, kelihatan akur dan saling merayu, nah, saling saut menyaut suaranya itu. Nah, jadi kalau untuk pelepasan di kandang terpantau mereka ini saling tempur. Kok bisa seperti itu? Itu bagaimana Om solusinya? Nah, kelihatan pejantan itu seperti ngembang ya, melebarkan sayap, dan betinanya juga ya, seperti ingin tarung seperti itu. Nah, di video ini akan kita jelaskan Sobat Kicau Mania. Untuk hal itu akan kita jelaskan secara detail bagaimana solusinya. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, Sobat Kicau Mania, di video ini harap kalian perhatikan ya. Jadi videonya hanya mutar-mutar saja seperti ini, tapi lihat dulu penjelasan dan solusinya yang akan kita sampaikan. Nah, kalau untuk di video ini khususnya untuk pemula ini, kemarin ada yang bertanya kenapa mereka ini seperti tarung padahal keduanya birahi ketika di luar kandang. Artinya ditempel sangkar petak masing-masing. Nah, yang pertama untuk pengenalan karakter, mereka ini belum kenal karakter ketika berada di dalam kandang. Nah, itu paling penting. Jadi pengenalan karakter itu seperti ini Sobat Kicau Mania, contohnya. Misalnya pada saat mereka ingin mandi, makan, itu terlihat akur dan kebersamaan mereka itu terlihat lebih mesra. Nah, itu contoh-contoh tanda ingin berjodoh. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan kalau mereka ini bisa mesra? Mesra itu seperti ini Sobat Kicau Mania, kita akan jelaskan ya. Yaitu pejantan yang merayu. Setiap pejantan ini mengikuti betina, dia selalu merayu, sujud-sujud. Nah, itu kelihatan mesra, dan betinanya ini tidak lari ya, melainkan betinanya ini nyimak dulu dia. Jadi pejantan itu mutar lagu ya, nada kecil, nadanya sedikit lebih kecil seperti itu, rayuan. Nah, sambil dia sujud-sujud. Nah, betina ini tidak lari Sobat Kicau Mania. Kemanapun buntutnya betina ini dia akan ikut. Ya, masuk ke gelodok dia akan ikut, kemudian mau mandi pejantannya akan ikut, ya kan, nangkring juga akan ikut, atau nangkring ke atas, nangkring di tengah, nangkring di bawah, makan di bawah, pejantan selalu ikut dan ngerayu. Nah, itu contoh pejantan bagus ya, mudah untuk berjodoh, tinggal menunggu birahi betinanya. Nah, dulu kita pernah punya betina seperti itu ya, tidak takut dengan pejantan, dan pejantan itu kita juga pernah punya. Jadi mereka itu bisa tanpa penjodohan sebenarnya untuk karakter seperti itu. Tinggal masuk saja karena pejantannya sudah siap alias mapan. Dan betinanya itu birahinya memang sudah fix. Tinggal di dalam kandang itu dia menyesuaikan. Nah, pejantan itu ngerayu masuk naik ke gelodok ya. Dan sambil membantu betina itu nyusun sarang atau unjal atau angkut sarang. Nah, itu contoh-contoh mereka itu sudah akur dan tanda berjodoh. Jadi pejantan itu seperti angkrem di dalam gelodok Sobat Kicau Mania. Dia menunggu betina agar betinanya itu mau naik dan susun sarang. Kemudian bisa kawin dan bertelur agar telur itu bisa berisi ya. Tentunya kawin dulu baru bertelur. Nah, itu contohnya Sobat Kicau Mania, contoh sederhana, tetapi kenyataan penjodohan tidak seperti itu ya. Rata-rata mempunyai kendala ya. 90% kendalanya itu ngebantai. Nah, itu dikarenakan betina dan juga pejantan ini birahinya belum klop. Padahal pola makan itu sudah tepat ya, mulai dari susunan F-nya sudah tepat, jangkrik, kroto, ulat ongkong ya kan. Nah, di sini kita akan kaji lebih dalam Sobat Kicau Mania. Namun sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, karena kita akan berikan informasi yang lebih penting lagi di kemudian hari, video-video terbaru dari kami.
Nah, di sini kami akan menjelaskan Sobat Kicau Mania untuk pola makan saat penjodohan ya. Kita akan ulang lagi, yaitu jangkrik pagi, siang, dan sore itu rutin ya. Di jam 7, jam 12 siang, dan juga di jam 4 sore atau jam 5 sore. Nah, jangkrik itu bisa membawa asupan atau makan asupan seperti egg stimulan. Dan kalian juga bisa pakai telur burung puyuh. Dan juga kalian siapkan keroto untuk kesuburan Sobat Kicau Mania. Nah, kemudian ulat ongkong. Ulat ongkong ini juga ada perannya Sobat Kicau Mania. Apabila kalian berikan makanan ulat ongkong itu yaitu egg stimulan dan juga konsentrat petelur. Jadi untuk perangsang agar betina itu subur. Baik untuk betina maupun untuk pejantan itu sama saja. Nah, atau kalian bisa cek lagi di playlist judulnya tentang penjodohan, birahi dan kawin. Nah, itu judul utamanya. Kalian bisa cek di sana, banyak video-video kami bongkar tips rahasia pola makannya. Nah, untuk kita mengejar di video ini Sobat Kicau Mania, kita mengejar agar waktunya tidak terlalu panjang ya. Jadi langsung saja kita akan masuk ke solusinya. Kalau pejantan kalian posisi seperti ini, harus kalian cabut terlebih dahulu. Betinanya biarkan sendiri dulu di dalam kandang. Karena ini memang belum ngebantai, tapi potensinya ngebantai itu ada sekitar 85% kalau sudah seperti ini. Tinggal betinanya itu kelelahan lalu turun ke bawah, pejantan itu akan menyambarnya Sobat Kicau Mania. Langsung bisa dibantai. Nah, ini kebetulan betinanya masih kuat, fisiknya masih oke. Nah, tadinya betina ini ngeleper, ngebebek, minta kawin. Sedangkan pejantan ini ya, dia ini antara emosi dan juga birahi. Jadi memang antara emosi dan birahi itu jangan sampai ketemu terlebih dahulu. Harusnya birahi dulu. Nah, kenapa pejantan ini emosi? Karena dia ini tipe fighter ya. Kalau tipe fighter ini tidak bisa dia tetanggaan sama pejantan-pejantan yang gacor. Mau diajak tarung ya, tempur pokal maksud seperti itu. Itu kurang cocok untuk penjodohan. Jadi pejantan ini tidak bisa menahan emosi, sedangkan dia ini juga birahi. Awalnya dia mengejar betina ini mau dikawin ya Sobat Kicau Mania. Namun betina ini walaupun dia ngeleper, ngelihat pejantan ini agak sedikit kasar dan tidak ngerayu, maka betina ini lari. Nah, ketika lari ya sampailah seperti sekarang ini. Artinya gagal penjodohan untuk hari ini. Dan keesokan hari kita akan cabut ya. Setelah ini kita akan cabut, pejantan ini akan kita kurung lagi ya. Kita coba 4 hari sampai 5 hari kita kurung di dalam sangkar petak kecil. Nah, atau pejantan ini kita cabut terlebih dahulu, keluarkan dari kandang ya. Kita rawat dulu di dalam rumah. Nah, itu boleh. Nah, keesokan harinya kita bisa satukan. Bisa kita mandikan keramba dulu, pejantan sama betina. Ini kita penjodohan di luar boleh. Di dalam keramba atau langsung saja di dalam kandang seperti ini juga boleh. Seperti penjodohan kami pada umumnya. Kita kurung lagi pejantan ini di sangkar petak kecil dan betina ini biarkan saja berkeliaran di sekitar kandang sampai dia unjal sarang sendiri di depan pejantan ini. Baru pejantannya akan kita lepas. Mudah-mudahan bisa berjodoh. Nah, biasanya kalau betinanya sudah naik susun sarang sudah bulat, ya kita boleh melepaskan pejantannya. Artinya benar-benar betina itu tidak tahan lagi. Dan bila perlu biarkan betina itu bertelur Sobat Kicau Mania. Bertelur 1 baru kita lepaskan pejantan.